Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita rombongan dari Safari Dakwah dari rombongan Surabaya, dari Bapak Ustadz Amril Fatoni dengan rombongan sudah hadir di tempat kita. Beliau mengadakan safari dakwah ke Bali, kemarin sudah di Singaraja, kemudian Karangasem. Malam ini beliau alhamdulillah dapat hadir di tengah kita, dan insya Allah besok pagi ada kuliah subuh juga. Untuk mengingat waktu, kami ucapkan Bapak Ustadz untuk segera mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah sampai detik ini sangat melimpah tercurahkan kepada kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, apapun yang terjadi. Kita semuanya mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Dan ketahuilah, di antara nikmat-nikmat Allah yang begitu agung, yang sangat banyak itu, ada nikmat yang tidak semua hamba Allah berikan. Yang pertama, nikmat Islam. Tidak semua hamba Allah diberikan nikmat Islam. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka kelak di akhirat berada di neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka kita yang telah diberikan nikmat Islam, wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena seandainya kita tidak Islam, maka kita diancam dengan ayat tersebut. Apabila tidak Islam, belum tentu kita menerima Islam. Nikmat yang kedua adalah nikmat kita berada di petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak umat Islam yang sudah menjadi nikmat yang khusus, tetapi tidak semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu?
Maka Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa saja yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Maka nikmat yang agung, yang besar, yang wajib kita syukuri, melebihi nikmat sekedar kita bisa makan, bisa tidur, bisa berjalan, bisa mencari nafkah, bisa melayani istri kita, anak-anak kita, melayani suami kita, adalah nikmat di atas sunnah. Dan nikmat yang ketiga adalah kita hadir di majelis taklim. Tatkala manusia sibuk dengan urusannya, ternyata Allah memberikan taufik kepada kita duduk di majelis taklim di masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala yang penuh dengan berkah. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, suatu jalan yang dimana di jalan tersebut orang tersebut, dia siapapun di antara kita, mencari ilmu Allah, menuntut ilmu syar'i. Sebab itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid yang mulia ini, Masjid Ali Imran, adalah sebuah hidayah. Kalau bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan taufiknya kepada kita, kita tidak akan hadir meskipun sudah diundang. Maka hadirnya kita adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di dalamnya dia untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan kitabullah, dibacakan hadis Nabi SAW, maka Allah mudahkan dia menuju surga. Kenapa bisa begitu? Karena hakikatnya kita tidak mungkin bisa masuk surga tanpa ilmu. Dari mana kita bisa mengetahui amalan yang dapat mendekatkan kita kepada surga, yang dapat menjauhkan kita dari neraka, kalau bukan karena kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu? Karena surga itu mahal. Mala ainun ra'at, yang mata satu pun tidak pernah melihatnya. Wala udhunun samiat, tidak pula telinga pernah mendengar semisal surga itu hakikatnya. Apalagi hati yang berandai-andai tidak bisa menggambarkannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul, dan kita sedang berkumpul di dalam masjid Allah, di antara masjid-masjid Allah yang sangat banyak itu di permukaan bumi. Yatluna kitab Allah, yang kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kalamullah. Yang kata Nabi SAW, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya seutama-utama, paling benarnya ucapan adalah ucapan Allah, firman Allah, Al-Quran. Dan kita insyaallah sedang mendengarkan kalamullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan orang-orang yang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah itu tidak hanya membaca, tetapi mempelajari Al-Quran, mempelajari kalamullah, kitabullah. Tatkala manusia sibuk dengan urusan dunia,
Ini adalah kabar gembira buat kita. Kita harapkan kita termasuk di dalam hadis itu. Kata Nabi SAW tentang orang-orang yang berkumpul di masjid Allah dalam rangka membaca kitabullah dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketentraman hidup. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidupnya tentram meskipun tidak mendapatkan dunia yang kita inginkan? Tidak hanya sakinah yang Allah berikan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah di dalamnya termasuk rizki, meliputi orang-orang tersebut. Wa haffathumul malaika, dan malaikat menaungi kita, menaungi orang-orang tersebut. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buat apa kita terkenal di Indonesia? Buat apa kita terkenal di Pulau Nusa Penida ini atau di Provinsi Bali kalau kita tidak terkenal di kalangan penduduk langit? Namun betapa bahagianya kita yang tidak dikenal oleh satupun kecuali penghuni rumah kita. Namun para malaikat mendengar nama kita disebut oleh Allah. Allah memuji kita, menyebut-nyebut kita, terkenal di kalangan penduduk langit. Maka cukuplah itu sebagai penyemangat kita, motivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah nikmat yang tidak semua hamba Allah berikan nikmat tersebut. Maka wajib kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kita harapkan kebaikannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di dunia dan di akhirat, supaya Allah memudahkan perjalanan hidup kita menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, kami ingin bersilaturahim bukan sebagai tamu, sekedar tamu atau menyambung kekerabatan, sedangkan kita memiliki hubungan sangat jauh. Kita tidak tahu bapak kita bertemu dengan siapa di antara kita. Namun karena iman, karena ucapan syahadat kita la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kita dipersaudarakan oleh Allah tabaraka wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka di antara niat kami, tujuan kami datang ke pulau Allah ini adalah tidak lain untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena kita satu di dalam iman, satu di dalam ikatan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam rangka tanasuh, saling menasehati. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, dan kita benci kerugian. Tidak ada satu orang pun di antara kita berjual beli, jual rugi. Tidak ada. Meskipun istilahnya jual rugi, cuci gudang, tapi tidak ada satupun kita ingin rugi di dalam perdagangan. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala Khaliq, pencipta kita, yang mentakdirkan kita, telah memutuskan bahwasanya semua kita
siapapun dari kalangan manusia, semuanya merugi. Kemudian Allah mengabarkan kabar gembira, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, kecuali orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang saling menasihati di dalam menetapi kesabaran. Hidup kita, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, tidak lepas dari musibah, ujian, onak, duri, kerikil yang menyakiti kita. Kalau bukan dari orang tua kita, dari mertua kita, kalau bukan dari istri kita, suami kita, kalau bukan dari mereka, anak kita, tetangga kita, kaum muslimin, orang-orang di sekitar kita, atau pemimpin kaum muslimin, tidak lepas. Senantiasa kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai dunia yang kata Nabi SAW, innamad dunya sijnul mu'min, dunia ini bahwasanya adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai sudah kita di penjara di dunia, di akhirat kita tidak memasuki surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh-sungguh rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka niatan kami untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, tanasuh, menjadikan motivasi kami untuk hadir di tengah-tengah kaum muslimin di pulau Nusa Penida ini, dengan mengharapkan supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, dikecualikan oleh Allah dari hamba-hambanya yang merugi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Asr tadi. Dan apabila kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang ilmu, tentang majelis ta'lim, begitu banyak. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Apa yang harus kita pelajari? Mungkin kita bertanya, agama Islam ini ilmunya begitu luas. Berapa banyak kitab yang dikarang oleh para ulama? Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Jami' Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Lantas ilmu apa yang harus kita pelajari? Ketahuilah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang pertama harus kita pelajari adalah ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang membahas tentang nama dan sifat Allah, begitu pula hak ibadah yang wajib ditunaikan seorang hamba kepada Allah. Dari mana? Perhatikanlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain daripada Allah. Kemudian mohonlah ampun untuk dosa-dosamu dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk, utusan Allah yang paling mulia, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi, untuk dimintai doa, untuk kita berkeluh kesah, memohon pertolongan,
meminta rizki, jodoh, dan sebagainya selain daripada Allah. Oleh karena itu, di ayat surat Muhammad ini, para ulama mengambil kesimpulan. Semisal Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Dari ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memulai berilmu dahulu sebelum kita berkata dan berbuat. Ilmu tentang apa? Tentang Allah tabaraka wa taala. Dalil yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hikmah kenapa kita hadir di sini. Kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Kenapa kita hidup sampai saat ini? Perhatikanlah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, jin dan manusia itu, beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, menafsirkan kata liya'budun dengan liyuwahhidun, supaya jin dan manusia itu mentauhidkan Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah kalau kita tidak tahu apa yang harus kita ibadahi? Bagaimana tata cara kita beribadah? Seperti apa ibadah yang Allah inginkan kalau bukan di ilmu tersebut? Maka mengetahui Allah tabaraka wa taala adalah seutama-utama ilmu. Kalau di dalam ayat tadi kita sudah membahas bagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim rahimahumullah dan yang lainnya, tentang hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu tentang peristiwa dicabutnya nyawa orang yang beriman, dicabutnya nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia dicabut nyawanya, maka bagaikan air yang keluar dari teko, dari ceret, sangat mudah keluar, mengalir. Adapun orang-orang kufar, nyawa mereka dicabut bagaikan kawat berduri, dililitkan, dicabut dari kain yang basah. Tatkala orang yang beriman atau seorang hamba manapun yang wafat di alam barzakh, dibangkitkan, dibangunkan oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, yang wajib kita imani. Dua malaikat ini mendudukkan kita, mendudukkan setiap hamba yang mati untuk ditanyai dengan 3 pertanyaan yang telah kita kenal bersama. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ini bukan pertanyaan jawaban hafalan seperti hanya matematika, 1 tambah 1 2, 1 kali 1 1. Bukan. Tapi cerminan kehidupan seorang hamba di dunia. Seandainya hanya sekedar hafalan, tentunya orang-orang Quraisy yang wafat di dalam kekufuran sangat mudah sekali untuk menjawabnya. Mereka fasih di dalam bahasa Arab. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau beriman. Lantas apa bedanya dengan orang yang beriman, yang bersusah payah, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan muslimin, yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang beriman menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi,
Wa madinuka, apa agamamu? Di dalam kau beribadah kepada Allah. Maka orang mukmin akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Manil ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka orang yang beriman akan menjawab, Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh, dia adalah Muhammad Rasulullah, hamba dan utusannya. Kemudian ditanya lagi, bima arafta dzalik, dari mana engkau tahu? Perhatikanlah, ini yang menjadi kunci kita untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih utama dibandingkan kita mempelajari segala ilmu. Orang yang beriman menjawab, qara'tul Qur'ana wa fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku tahu karena aku membaca Al-Quran, lantas aku mengimaninya dan membenarkan isinya. Pertanyaan selanjutnya untuk kita yang masih hidup, apakah kita telah membaca Al-Quran? Alhamdulillah kita membaca Al-Quran. Tapi pertanyaan selanjutnya, di antara kita yang sudah membaca Al-Quran, sudahkah kita mempelajari isi kandungan dari Al-Quran? Kenapa semesta itu? Karena bagaimana mungkin kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut dengan bentakan, dengan suara yang sangat keras, kalau kita tidak faham tentang isi Al-Quran, sehingga kita bisa mengimaninya, sehingga kita bisa membenarkan dan kita mengamalkannya. Maka marilah kita rubah kehidupan kita. Tidak sekedar kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak sekedar bacaan seperti buku atau koran atau majalah. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah huda. Al-Quran itu petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang di dalamnya Allah membedakan antara hak dan yang batil, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba sehingga dia bisa hidup sampai mati, nantinya bertemu dengan Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, tatkala ditanya oleh malaikat, man rabbuka, begitu pula wa madinuka wa man nabiyuka, mereka hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun, aku mendengar dahulu di dunia orang-orang mengatakannya. Fakultu lahu, maka aku pun mengucapkannya. Maka kehidupan kita adalah pertarungan kalau kita nantinya di alam barzakh. Kebaikan di alam barzakh tidak mungkin kita ketahui sekarang, tapi kita wajib beriman. Namun kehidupan dunia ini penuh dengan rintangan, fitnah, ujian, sehingga kadang-kadang atau seringnya melalaikan kita untuk mencari bekal menuju akhirat. Kita lupa bahwasanya kita akan mati. Kita lupa kita akan ditanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui dua malaikatnya. Apa yang dilakukan di dunia sehingga dia bisa menjawab bahwasanya dia beribadah kepada Allah, yang menjadi sesembahannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari dalil-dalil ini kami ingin
mengajak diri kami dan antum semuanya yang hadir, yang mendengar kajian ini, nasihat ini, supaya mari kita mempelajari urusan agama kita, mempelajari ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, yang itu adalah seutama-utama pengetahuan yang paling mulia, yang paling agung, dan yang paling wajib sebelum kita menuntut ilmu. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita berhutang, bagaimana kita memberi hutangan, bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kufar, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan pemimpin kaum muslimin. Sebelum itu semua, wajib kita mempelajari tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang ingin kami sampaikan dengan taufik Allah tabaraka wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Kaum muslimin, siapa di antara kita yang tidak ingin dapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Karena syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar syafaat setelah syafaatnya Allah tabaraka wa taala. Tatkala kita dibangkitkan di hari yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kita, kecuali siapa saja yang datang di hari kiamat dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang menghancurkan amal ibadah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar pertanyaannya Abu Hurairah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah. Beliau mengatakan, sungguh aku telah menyangka tidak ada satupun seorang yang akan mempertanyakan dengan pertanyaan ini sebelum dirimu, karena aku melihat engkau begitu semangat dalam menghafal hadis, dalam mempelajari hadis. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi khalisan min nafsihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan, yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain daripada Allah, ikhlas dari dalam hatinya, ikhlas di dalam dirinya. Apa makna ikhlas? Ketahuilah ya muslimun rahimani wa rahimakumullah, ikhlas adalah murni. Ibadah itu benar-benar ditujukan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu murni. Seperti hanya kita apabila mencari susu sapi, maka kita cari yang 100% susu sapi, bukan SKM, susu kental manis, atau dicampur dengan air, bukan. Murni 100%. Sebagaimana kita mencari madu lebah yang di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak. Kita cari yang pure honey 100%.
murni madunya 100%, tidak ada campuran air, tidak ada campuran gula. Maka ikhlas adalah kita memurnikan ibadah kita tujukan, kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mengenal Allah, mengenal haknya, para ulama sering menyebutkan dengan istilah tauhid, ilmu tauhid. Maka yang ingin kami sampaikan sebagai nasihat untuk kita bersama adalah mari kita mempelajari tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang itu adalah menjadi hikmah kita berada di dunia ini. Sebab kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya kita akan masuk surga. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia itu adalah tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain daripada Allah, pasti dia akan masuk surga. Siapa dari kita yang tidak ingin masuk surga? Begitu banyak orang-orang di sekitar kita telah wafat. Kita usahakan mereka untuk mentalkin, kita bacakan di telinga mereka, kita bisikkan, kita tuntun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sungguh sangat sedikit sekali di antara mereka yang dapat mengucapkannya. Belum lagi apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang konon sejumlah 260 atau 70 juta jiwa. Maka urusan tauhid adalah urusan yang paling penting di kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka insyaallah kita akan rutin safari dakwah ini. Kami tidak ingin mengajarkan ilmu yang begitu banyak itu. Kami memilih menjadi prioritas yang paling penting sebelum ilmu-ilmu Islam yang penting lainnya, yaitu ilmu tentang tauhid, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapakah Allah? Apa haknya yang wajib kita tunaikan? Bagaimana posisinya Allah Tabaraka wa Ta'ala di kehidupan kita? Siapa dia sehingga kita berhak untuk kita mintai, minta pertolongan, minta rezeki, minta keturunan, pasangan hidup, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insyaallah kita akan mempelajarinya melalui kitab para ulama. Karena saya bukan ulama, hanya seorang dai, pemberi nasihat untuk diri saya sendiri. Kemudian kami ingin berbagi nasihat ini kepada saudara kami di Pulau Nusa Penida ini. Di antara kitab yang kami pilih adalah Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah. Hal-hal yang wajib diketahui ala kulli muslimin wal muslimah, bagi setiap muslim dan muslimah. Di dalamnya kita belajar tauhid. Kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanakah Allah itu? Bagaimanakah sifat keagungannya? Bagaimana indahnya, sempurnanya sifat dan nama-nama Allah Asmaul Husna? Apa yang menjadi hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan? Bagaimana kita berislam? Bagaimana kita mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? InsyaAllah kita akan pelajari di kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kitab ini mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kami telah selesai untuk menerjemahkannya dengan kesibukan yang cukup sibuk karena kami sebagai guru. Maka mohon berdoalah kepada Allah untuk kami tim safari dari Taman Hidayah Sidoarjo, Jawa Timur, supaya kami diberi rezeki, pertolongan, rahmat untuk menyebarkan tauhid
untuk mendakwakan la ilaha illallah meskipun kita telah mengucapkannya. Salah satunya adalah dengan menerjemahkan kitab ini. Kami mohon maaf karena belum selesai kami terjemahkan. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di kitab yang ringkas ini, penulis yakni Al-Alamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qurawi rahimahullah, seorang ulama dari Hijaz, dari kerajaan Saudi Arabia, yang tentunya kita telah mengenal negeri tersebut adalah satu-satunya negeri yang bertauhid, yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman di dalam mengelola kerajaan mereka, negeri mereka. Dan alhamdulillah, setiap kaum muslimin yang berziarah untuk haji, umrah, mereka bisa merasakan kehidupan yang barokah, yang nyaman, yang tenang di dua masjid Allah tabaraka wa taala, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di kota Mekah dan kota Madinah. Inilah yang menjadi pilihan kami sebelum kita belajar dari kitab-kitab para ulama yang lainnya. Penulis di sini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah karena mencontoh Allah tabaraka wa taala. Karena Allah setiap menurunkan satu surat, Allah mulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah, surat yang ke-9. Yang kedua, meneladani Nabi SAW. Tatkala beliau menulis surat kepada para pembesar kerajaan-kerajaan di dunia, semisal Persia, Romawi, Nabi SAW menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ila Herakla azimir Rum, kepada misalnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kepada Heraklius, pembesar Raja Romawi, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan, kesejahteraan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk, yaitu agama Islam. Yang ketiga, karena para ulama senantiasa memulai kitab-kitab mereka, semisal Imam Bukhari memulai dalam Sahih Bukharinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, meneladani para ulama. Dan ini semua karena minimalnya dua hal. Yang pertama, penulis ingin minta pertolongan kepada Allah dengan bertawassul dengan nama Allah yang paling mulia, yaitu lafzul jalalah Allah, dengan asmaul husna Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Allah itu semua nama-namanya yang 99, bahkan yang lebih daripada itu di dalam hadis, itu tertuju kepada satu nama, yaitu Allah. Dan Ar-Rahman yang menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan kasih sayang, yang zatnya Allah pengasih dan penyayang kepada semua makhluknya, yang mukmin ataupun yang kafir. Apa buktinya? Orang mukmin bisa makan, adalah rezeki dari Allah. Orang kafir bisa makan juga. Kucing, kambing, anjing, babi, semuanya dapat makanan dari Allah tabaraka wa taala. Ini adalah rezeki. Maka kasih sayang Allah berikan semuanya. Inilah makna dari Ar-Rahim. Allah yang Maha Penyayang itu kasih sayangnya sampai kepada makhluknya.
Jadi tatkala kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ketika kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita bertawassul dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena berapa banyak kita berusaha menjadwal untuk kita membaca Al-Quran setiap harinya, setiap sholat, atau sebelum kita tidur, atau bangun subuh hari untuk kita membaca Al-Quran, belum tentu kita bisa membaca Al-Quran. Tidak sempat kadang-kadang. Oleh karena itu, tatkala kita mengucapkan bismillah, hakikatnya kita minta pertolongan kepada Allah. Bahkan kita telah mengikrarkan di dalam sholat kita 17 kali dalam sehari dengan ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka seorang hamba yang mengucapkan itu tidak boleh, tidak pantas minta pertolongan kepada selain daripada Allah di perkara hal-hal yang tidak dimampu oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis memulai kitabnya setelah dengan basmalah. Beliau menyampaikan 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu hadis Al-Bara ibnu Azib, yaitu tentang siapa Rabb kita yang menciptakan kita, yang kita mintai, yang kita beribadah kepadanya. Siapa Nabi kita yang kita ikuti, yang kita teladani, yang syariatnya kita jadikan untuk beribadah kepada Allah, dan agama apa yang kita anut di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan secara ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat kepada kita untuk senantiasa mendapatkan 3 nikmat ini. Nikmat Islam iman, nikmat di atas sunnah Nabi SAW, dan nikmat menuntut ilmu syar'i. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena sudah masuk salat Isya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, menuliskan bagi kita semua yang hadir dan yang mendengar pahala yang berlipat ganda, dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Tabaraka wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi SAW di surga, bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan para nabi, orang-orang soleh, syuhada, dan orang-orang siddiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.